Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Winda dan teman-teman saya semua. Perkenalkan, nama saya Basia dengan NIM 444230070 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review materi mengenai analisis kadar vitamin C menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Nah, latar belakang mengapa pentingnya dilakukan analisis kadar vitamin C ini karena vitamin C atau biasa dikenal dengan asam ascorbat ini merupakan salah satu antioksidan esensial yang sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsinya diantara lain sebagai penguat sistem imun, pelindung sel dan radikal bebas yang juga berperan dalam pembentukan kolagen. Namun, tubuh kita tidak dapat memproduksi vitamin C sendiri, sehingga harus diperoleh dari luar, terutama dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sayangnya, vitamin C adalah senyawa yang sangat tidak stabil. Ia mudah terdegradasi oleh suhu tinggi, paparan cahaya, kontak dengan oksigen, dan juga kondisi pH yang basah. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan analisis kadar vitamin C untuk mengetahui berapa jumlah sebenarnya yang tersisa dalam suatu produk, terutamanya dalam produk pangan seperti minuman kemasan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi kesesuaian kandungan dengan label gizi, menjamin kualitas dan kestabilan produk selama penyimpanan, dan sebagai kontrol mutu dalam proses produksi industri pangan. Jadi, tujuan analisis ini sebenarnya untuk apa? Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan kadar aktual dari vitamin C sendiri, khususnya dalam sampel minuman, lalu membandingkannya dengan yang tertera pada label produk. Metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV vis. Karena metode ini tergolong tahapannya cukup sederhana, cepat, dan tentunya akurat. Berkaitan dengan metode tersebut, prinsip dasar pada metode ini bekerja berdasarkan hukum Lambert-Beer dengan persamaan A sama dengan epsilon BC, epsilon kali B kali C. A untuk absorbansi, epsilon untuk koefisien serapan molar, B untuk panjang lintasan cahaya, biasanya 1 cm, C konsentrasi larutan. Vitamin C ini menyerap sinar UV dengan panjang gelombang maksimum sekitar 265 nanometer, yang artinya semakin tinggi konsentrasi vitamin C dalam larutan, maka nilai absorbansinya juga akan semakin tinggi. Dari sinilah kadar bisa dihitung secara kuantitatif. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan. Di antaranya ada spektrofotometri UV vis, kuvet kuarsa, pipet volumetrik, pipet tetes, labu ukur, kemudian ada neraca analitik, kemudian corong, kertas saring, dan beker gelas. Sedangkan untuk bahan yang digunakan tuh ada asam ascorbat murni yang digunakan sebagai standar, kemudian ada aqueous atau air suling, larutan HCl 0,1 molar sebagai buffer untuk menjaga kestabilan, dan juga sampel minuman yang akan dianalisis. Langkah-langkah analisis dalam kadar vitamin C sendiri diawali dengan pembuatan larutan standar vitamin C, yaitu dengan menimbang sekitar 10 mg asam ascorbat murni dan dilarutkan dalam 100 ml aqueous untuk menghasilkan larutan induk 100 ppm. Kemudian dibuat larutan
bekerja, yaitu 10-50 ppm dari larutan induk. Setelah membuat larutan standar untuk vitamin C, maka dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum dengan menggunakan larutan 30 ppm. Hal ini dilakukan untuk pemindaian dari 200 sampai 400 nanometer dengan menetapkan panjang gelombang maksimum umumnya sekitar 265 nanometer. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan kurva kalibrasi. Absorbansi diukur dengan menggunakan standar yaitu 10-50 ppm. Kemudian dibuat grafik konsentrasi versus absorbansi yang menghasilkan persamaan regresi linear. Misalnya, Y sama dengan 0,015X ditambah 0,020. Yang dipastikan nilai E kuadrat harus lebih dari 0,99. Langkah selanjutnya adalah persiapan sampel. Sampel diambil, kemudian disaring jika perlu. Apabila terlalu pekat, warnanya bisa dilakukan pengenceran. Kemudian digunakan HCl 0,1 molar jika pH-nya terlalu basah agar vitamin C tetap stabil. Setelah melakukan persiapan sampel, dilakukan pengukuran dan perhitungan. Untuk pengukuran sendiri, absorbansi diukur sampel pada panjang gelombang maksimum dengan memasukkan nilai absorbansi ke persamaan kurva, kemudian dihitung konsentrasi vitamin C dalam ppm dan konversi ke satuan persen atau miligram per 100 ml bila diperlukan. Nah, kenapa sih perlakuan sampel ini sangat penting? Vitamin C sendiri itu senyawa yang sangat rentan rusak. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perlakuan sampel dengan hati-hati. Pertama, jika terpapar udara, maka akan terjadi reaksi oksidasi secara cepat. Yang kedua, jika terpapar cahaya, tentu ini bisa menurunkan kadarnya. Yang ketiga, jika pH terlalu tinggi dapat mempercepat degradasi. Kemudian suhu tinggi ini bisa mempercepat kerusakan. Lalu apabila ada kontaminasi logam atau alat kotor bisa mempercepat reaksi oksidasi. Jadi selama proses analisis disarankan menggunakan wadah yang gelap dan juga bekerja cepat. Kemudian menyimpan larutan dalam kondisi dingin jika tidak langsung diukur. Berikut ini terdapat data kurva kalibrasi standar, di mana kurva regresi linear sendiri adalah Y sama dengan mx plus b dengan nilai R kuadrat lebih dari 0,99. Dan ini contoh tabel hasil analisisnya. Terdapat absorbansi, nilai A, B, konsentrasi dalam ppm, W sampel dalam miligram, faktor pengencer, V sampel, kemudian kadar vitamin C dalam persen. Dan ini merupakan kurva yang dihasilkan dari data tersebut. Selanjutnya ada keunggulan metode spektrofotometri UV fisik, yaitu cepat dan efisien, sensitif, artinya bisa dideteksi apabila konsentrasinya kecil, sampel sedikit dan hemat bahan, cocok untuk produk pangan dan farmasi. Namun di balik keunggulan tentu saja ada kelemahan yang perlu diwaspadai. Karena panjang gelombang vitamin C ini menyerap di 265 nanometer, maka kurang spesifik untuk senyawa lain. Lalu sampel pekat itu bisa mengganggu pembacaan. Vitamin C yang mudah rusak akan menghasilkan bias jika perlakuannya kurang tepat.
Lalu kurva kalibrasi sendiri dibutuhkan yang sangat akurat. Kesimpulan dari metode spektrofotometri UVV sendiri itu adalah metode yang sangat efisien dan cukup akurat untuk mengukur kadar vitamin C. Prinsipnya sederhana, namun butuh ketelitian tinggi dalam persiapan dan penggunaan sampel. Hasil analisis juga sangat berguna sebagai kontrol mutu produk pangan, sekaligus membantu konsumen dalam memahami kandungan gizi yang sebenarnya. Demikianlah review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.